Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Melihat ini, Seng Busi buru-buru berdiri di tengah untuk menghentikannya. Lalu dia melihat ke arah Haidafu dan berkata, Master Sekte Hai, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, mengapa Anda menargetkan Tuan Chen ketika Anda pertama kali tiba? Tuan Chen sepertinya tidak mengenal Anda sama sekali, kan? Kentut, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Dia membunuh 5 orang kita yang luar biasa, dan sekarang dia berani datang ke 5 sekte besar kita. Apakah ini menipu bahwa tidak ada seorang pun di 5 sekte besar kita? Haidafu berkata dengan sengit. Bunuh 5 pria luar biasa. Seng Busi tercengang. Kamu berbicara omong kosong, siapa yang membunuh kelima pahlawan itu? Baikian memasang ekspresi marah di wajahnya, jika kamu ingin mencari masalah, katakan saja secara langsung, dan kamu mencari sesuatu yang tidak benar. Putri Rubah, jangan berteriak. Kaulah juga yang membunuh 5 putra kami yang luar biasa. Haidafu menunjuk ke arah Baikian dan berkata, kamu bicara omong kosong, bukti apa yang kamu punya? Baikian cemas. Pemimpin Sekte Luo, apa yang terjadi? Saya telah bersama Tuan Chen sepanjang waktu, dan saya tidak melihat dia membunuh kalian 5 orang luar biasa. Dan dengan kekuatan Tuan Chen saat ini, saya khawatir dia tidak akan mampu membunuh 5 orang luar biasa itu, kan? Seng Busi memandang Master Sekte Luo dan bertanya. Dia tidak bisa dibunuh, tapi dengan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja dari klan binatang, belum tentu demikian. Wajah Master Sekte Luo berubah muram saat ini. Kenapa? Kenapa Tuan Chen ingin membunuh kelima pahlawan itu? Master Sekte Luo tidak bisa begitu saja memfitnah orang seperti ini tanpa bukti apapun, kan? Seng Busi sama sekali tidak percaya bahwa Chen Ping akan membunuh 5 orang luar biasa itu. Ingin bukti? Pemimpin Sekte Luo mendengus dingin dan membuang tas penyimpanan 5 orang terkemuka. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah tas penyimpanan 5 orang luar biasa. Itu jatuh dari Chen Ping. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bisakah masih dipakai? Apakah ada yang palsu? Apa yang jatuh dari tubuh Tuan Chen? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Seng Busi memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Lagi pula, dia tidak tahu harus berkata apa setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Chen Ping melihat ke tas penyimpanan dan sedikit mengernyit. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya kepada pemimpin Sekte Luo, siapa yang memberitahumu bahwa aku membunuh 5 orang luar biasa itu? Apakah itu Qi Peijia? Ya, kamu telah tertipu. Qi Peijia lah yang benar-benar membunuh kelima putra Renji, dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Chen Ping melihat dengan matanya sendiri bahwa Qi Peijia mengikuti kelima putra Renji dalam perkelahian, dan akhirnya membunuh mereka semua. Nak, apakah menurutmu kami bodoh? Kamu percaya saja dengan apa yang kamu katakan di sini, dan kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 5 tas penyimpanan pria terkemuka itu jatuh darimu. Ya, meski banyak orang yang mengetahui tentang seni penyamaran dan ilusi, namun seni penyamaran mengandalkan berbagai alat peraga. Bagaimana jika saya melakukan sesuatu sekarang? Apakah apa yang Anda lihat akan dilakukan oleh orang lain? Kata Haidafu, melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah itu berarti apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri itu benar? Saat Chen Ping berbicara, aura di tubuhnya mulai berubah perlahan, dan tak lama kemudian penampilannya juga berubah. Dalam sekejap mata, Chen Ping tampak persis seperti Haidafu di depannya. Hanya saja dari segi nafas masih berbeda dengan Haidafu. Tapi hanya melihat penampilannya, tidak ada perbedaan antara mengikuti Haidafu. Haidafu melihat perubahan diri Chen Ping dengan keterkejutan di wajahnya. Bahkan yang lain memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Ilusi bahkan mengendalikan otak seseorang, dan kemudian melihat seseorang sebagai orang lain. Tapi Chen Ping benar-benar mengubah penampilannya. Meski nafasnya tidak banyak berubah,
Perubahan penampilannya cukup mengejutkan semua orang. Chen Ping bertanya pada Master Sekte Luo. Pemimpin Sekte Luo tetap diam. Memang benar, apapun yang dilakukan Chen Ping sekarang, jika dilihat dari kejauhan, Haidafu lah yang melakukannya. Chen Ping berubah kembali dan melanjutkan, Qi Peijia pasti bekerja sama dengan orang lain dan menggunakan teknik ini untuk mengubah penampilan saya, dan kemudian menjebak saya. 5 pahlawan memang dibunuh oleh Qi Peijia, jadi dia juga membawa tas penyimpanan 5 pahlawan, dan dia menggunakan tas penyimpanan itu untuk menjebakku. Saat ini, Master Sekte Luo sedikit tidak yakin, lagi pula, dia baru saja melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Ping dengan cepat berubah menjadi orang yang berbeda. Jika pihak lain seperti ini pada saat itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahuinya? Master Sekte Luo, bukankah Anda mengatakan bahwa beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja membantu Tuan Chen membunuh 5 orang luar biasa? Sekarang kita bisa menemukan semua orang itu. Jika kamu bertanya, kamu akan tahu. 3 penguasa dan 4 raja klan binatang dianggap sebagai orang terhormat. Mereka seharusnya tidak bisa berbohong, kan? Seng Busi meminta pemimpin Sekte Luo untuk memanggil ketiga kaisar dan 4 raja suku binatang lainnya untuk diinterogasi. Jangan mencari mereka, mereka ada di sini. Setelah Master Sekte Luo selesai berbicara, dia melirik ke arah Haidafu dan berkata, Master Sekte Hai, pergi dan bawalah beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Segera, Raja Singa dan yang lainnya dibawa ke aula. Melihat Baiqian dan yang lainnya, Lion King dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Apalagi saat melihat binatang badak di pelukan burung Phoenix api, Raja Singa penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa hanya di wilayahnya terdapat binatang telekinesis. Kenapa kalian ada di sini? Baiqian bertanya dengan heran. Lupakan saja, orang-orang dari 5 sekte besar ini adalah orang-orang yang membawa kita ke sini karena kita membunuh 5 orang luar biasa mereka. Keterampilanku lebih rendah dari yang lain, jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tapi ketika suku binatang kita berkembang, hutang ini pasti akan dilunasi dari 5 sekte besar. Kecil, bagaimanapun, ras binatang jauh lebih lemah daripada ras manusia. Bahkan di wilayah Gunung Tianmo, kesadaran spiritual ras binatang lebih lemah daripada ras iblis. Raja Iblis berwajah seribu tampak tidak berdaya. Siapa yang memberitahu mereka bahwa keterampilan mereka lebih rendah daripada yang lain dan mereka tidak dapat mengalahkan 5 sekte besar, jadi mereka harus ditangkap. Kamu sudah keterlaluan. Apa menurutmu kami para orc mudah ditindas? Dalam hal ini, jangan salahkan seluruh klan binatang buas kami karena berperang melawan 5 sekte utama Anda. Baiqian sangat marah. Meski biasanya mereka bertengkar satu sama lain, tidak ada yang meremehkan satu sama lain. Tapi jika seseorang mengincar para orc seperti ini, mereka pasti akan bersatu. Sekarang mereka telah diperlakukan tidak adil. Tentu saja mereka harus bersatu dan melawan. Putri Rubah, jangan terlalu bersemangat, kami hanya mengundang mereka ke sini untuk bertanya. Marah. Kalian pasti tahu kalau Raja Kera adalah salah satu sosok di antara 3 penguasa dan 4 raja klan binatang. Dia disebut bibi seperti ini, tapi tetap saja dia tidak melakukannya. Melihat ini, Master Sekte Luo tahu bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Jadi dia buru-buru berkata, jika para orc benar-benar bersatu untuk menyerang 5 sekte utama mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Kentut, silakan datang dan bicara dengan kami. Kami telah dikurung selama beberapa hari. Apakah ada di antara kalian yang mengundangku seperti ini? Entah kalian membunuh beberapa dari kami sekarang, atau ini tidak akan berakhir. Raja Kera berkata dengan marah. Monyet, kamu punya tulang punggung, bibiku mengacungkan jempolmu. Huo Feng melihat Raja Kera itu sangat tangguh, jadi dia mengacungkan jempol. Kalian pasti tahu kalau dulu, ketika Raja Kera masih kecil, dia sering dibuli dan sangat penakut. Melihat Huo Feng memujinya, Raja Kera langsung menyeringai dan berkata, terima kasih bibi, atas pujiannya.
Orang-orang dari 5 sekte besar tercengang. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya memandang Huo Feng, sangat ingin tahu tentang identitas Huo Feng. Lagi pula, alam Phoenix api tampaknya tidak terlalu tinggi, dan bahkan belum mencapai alam melampaui kesengsaraan. Itu salah paham. Pasti salah paham. Sepertinya kita semua telah dibodohi oleh Qi Peijia. Saya juga berharap semua bisa tenang. Jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak akan kalah. Seng Busi segera bertindak sebagai pembawa damai. Pemimpin Sekte Luo juga melihat bahwa mereka memang salah paham. 5 pahlawan seharusnya tidak dibunuh oleh Chen Ping dan 3 penguasa dan 4 raja. Pasti ada kesalahpahaman. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Saya harap Anda tenang. Pemimpin Sekte Luo berinisiatif untuk meminta maaf. Adapun Lion King dan yang lainnya, mereka hanya mengucapkan kata-kata marah karena marah. Anda tidak bisa melibatkan semua orc dan mengikuti 5 sekte utama dalam masalah ini, bukan? Karena pemimpin Sekte Luo telah meminta maaf, meskipun masalah ini sudah terjadi di masa lalu, saya dapat menjamin bahwa Tuan Chen pasti tidak membunuh Jie Wuxi. Apa yang terjadi? Sekte Master Luo, masalah 5 orang luar biasa sudah selesai. Saya ingin bertanya apa yang terjadi dengan lembah roh darah kita. Takut. Jangan bilang mereka tidak membunuh mereka. Bahkan jika mereka benar-benar menghancurkan lembah roh darah, mereka tidak akan melakukannya di wilayah mereka sendiri. Jika benar Tuan Chen yang melakukannya, saya, keluarga Seng, bersedia mengambil tanggung jawab dan membiarkan 5 sekte besar melakukan apapun yang Anda inginkan. Seng Busi berdamai dengan kedua belah pihak. Bagaimanapun, perkelahian tidak akan terjadi, jadilah baik untuk siapapun. Luo Shouhai bertanya pada pemimpin Sekte Luo. Chen Ping dan yang lainnya datang untuk menanyakan tentang lembah roh darah, tetapi sekarang mereka digigit oleh 5 sekte besar. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika kita pergi ke sana, semua orang di lembah roh darah sudah mati? Kata Master Sekte Luo. Siapa yang membunuh itu? Luo Shouhai bertanya. Bagaimana saya tahu kalau saya melihat pembunuhnya? Kata pemimpin Sekte Luo. Lalu bagaimana kami bisa membuktikan bahwa orang-orang di lembah roh darah tidak dibunuh oleh orang-orang dari 5 sekte besarmu? Baru saja kamu adalah 5 orang luar biasa yang telah salah menuduh kami membunuhmu. Baikian mendengus dingin. Tidak ada cara untuk membuktikannya, dan jika Anda tidak mempercayainya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin Sekte Luo tidak punya cara untuk membuktikannya, dan dia tidak perlu membuktikannya. Ini ada di 5 sekte besar, di wilayah mereka sendiri, tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Dengan kekuatan orang-orang seperti Chen Ping, mustahil untuk menggoyahkan 5 sekte besar. Kata-kata pemimpin Sekte Luo membuat suasana tegang lagi. Saya percaya apa yang dikatakan pemimpin Sekte Luo, lembah roh darah tidak boleh disebabkan oleh 5 sekte besar. Saat suasana sedang tegang, Chen Ping tiba-tiba berkata, jika bukan 5 sekte besar yang melakukannya, lalu siapa lagi? Baikian bertanya. Saat kita kembali, kita akan memeriksanya lagi. Binatang spiritual ini datang ke sini mungkin karena 5 sekte besar. Hanya ketika pintu itu akhirnya muncul di lembah roh darah, makhluk roh akan menciumnya. Petik 2. 5 sekte besar benar-benar tidak punya alasan untuk membantai lembah roh darah. Kata Chen Ping. Karena itu semua adalah kesalahpahaman dan kesalahpahaman telah diselesaikan. Semua orang harus berhenti bersikap bermusuhan. Seng Busi berdiri dan berkata. Pemimpin Sekte Luo melambaikan tangannya dan meminta semua orang dari 5 sekte besar keluar dari aula. Hanya beberapa pemimpin sekte mereka yang tersisa, ini juga untuk meredakan suasana. Tuan Seng, kesalahpahaman telah terselesaikan. Mereka dapat pergi kapan saja, tapi saya ingin meminta bantuan Guru Seng. Sekte Master Luo berkata kepada Seng Busi. Master Sekte Luo, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan, kata Seng Busi. Formasi di sekitar 5 sekte utama kita telah melewati bertahun-tahun. Saya harap sejak Master Seng ada di sini,
dapatkah Anda membantu memperkuat mereka? Tentu saja. Keluarga Seng kami telah lama bekerja sama dengan 5 sekte besar. Hal kecil ini tidak menjadi masalah. Pemimpin sekte Luo ingin Seng Busi membantu memperkuat formasi. Seng Busi langsung setuju. Bagaimanapun, 5 sekte besar membeli banyak jimat dari keluarga Seng setiap tahun, yang memungkinkan keluarga Seng untuk melanjutkan. Kalau tidak, bagaimana keluarga Seng bisa memiliki begitu banyak sumber daya? Seng Busi setuju untuk tinggal untuk memperkuat formasi, dan Chen Ping serta yang lainnya juga memilih untuk menginap 1 malam. Bagaimanapun, keluarga Seng memiliki banyak konflik dengan keluarga Ye. Jika Seng Busi tetap sendirian, dia akan mendapat masalah jika menemui bahaya saat kembali. Mengerti. Mereka berempat, Lion King, pergi dan dikurung selama beberapa hari, sudah lama mengkhawatirkan wilayah mereka. Saat malam tiba, Seng Busi mulai memperkuat formasi 5 sekte besar, sementara yang lain beristirahat lebih awal. Kami berencana untuk berangkat bersama besok pagi dan bergegas kembali.